Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Junet. Nomor peserta 2015027888015. SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 2 poin, yaitu perubahan, dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Pada intisari perubahan, ada 3 kerangka dasar perubahan Ki Hajar Dewantara. Kerangka dasar yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan, yang terbagi menjadi 2. Pertama, kodrat alam, yang terkait dengan tempat di mana masyarakat itu berada. Contohnya seperti masyarakat yang tempat tinggalnya di daerah pertanian, tentunya akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Daerah yang mempunyai 2 musim, akan berbeda dengan daerah yang mempunyai 4 musim. Dan yang kedua, kodrat zaman. Di mana, zaman waktu kita masih kecil saat menjadi murid berbeda dengan zaman sekarang ketika kita dewasa menjadi seorang guru. Harus kita sadari, bahwa masing-masing zaman memiliki tantangannya masing-masing, sesuai dengan kodrat zaman. Kerangka dasar yang kedua, adalah, prinsip melakukan perubahan, di mana kita mengenal namanya asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas, mengharuskan kita untuk melakukan dialog kritis tentang sejarah. Bergerak maju ke depan, tanpa melupakan nilai luhur budaya masyarakat. Asas konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Asas konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan keunikan, serta memerdekakan peserta didik. Kerangka dasar yang ketiga adalah, apa yang berubah? Yang berubah adalah, budi pekerti. Budi, terdiri dari 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang artinya adalah pikiran, perasaan, dan kemauan. Pekerti, adalah tenaga. Perubahan tersebut harus terjadi secara seimbang dengan adanya olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Kesimpulannya, jika pendidikan dilakukan dengan seimbang, maka akan terciptalah kesempurnaan budi pekerti yang akan melahirkan generasi muda yang penuh kebijaksanaan. Sehingga, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Pada intisari kedua adalah, berorientasi pada anak. Pendidikan dan pendidik harus memandang siswa dengan rasa hormat. Dalam artian, segala apa yang dilakukan hanya untuk kepentingan pendidikan murid, baik untuk saat ini dan juga masa depannya. Saya sebagai guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memandang bahwa saya sebagai guru selama ini masih belum begitu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Namun, setelah memiliki pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk memperbaiki dan mengaplikasikan pendidikan yang betul-betul berorientasi pada murid sesuai dengan perubahan. Saya sebagai murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan pendidikan harus berorientasi pada siswa, saya memandang bahwa selama ini, sejak saya mulai mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak hingga saat ini menjadi guru pembelajar, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sudah saya rasakan dan saya alami. Namun, menurut saya, jika dilihat dari perubahan saat ini, diperlukan adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara guru dan orang tua siswa, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang berorientasi pada siswa, benar-benar dapat terwujud.